sampai umur 12 tahun ada catatannya dalam Alkitab, dalam Bible. Dari lahir bayi sampai umur 12 tahun. Dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun tidak ada ceritanya, hilang. Jadi 18 tahun yang hilang dari kehidupan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus di dalam Alkitab, nggak diceritain lagi. Kalau dia Tuhan, berarti Tuhan lagi liburan, lagi cuti, tidak ada ceritanya. Tuhan tidak punya cerita dari umur 12 tahun sampai 30 tahun, Tuhan cuti dulu. Ya, memang tidak ada ceritanya. 30 tahun dia ada lagi ceritanya, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Pada usia 33 tahun ada peristiwa Getsemani. Dia diangkat, hilang atau disalib. Usia 33. Tapi yang jelas saya dari sana dapat infonya langsung dari kampungnya Yesus, ya, bahwa dia sampai usia 33 tahun. 33 tahun dia diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, usia pernikahan laki-laki normal di tanah Yudea Galilea pada saat itu adalah 22 tahun paling tua. Yesus diangkat ke langit, Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ya ini menurut ini aja ya, menurut gambaran kita aja ya. Itu usia 33. Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia itu orang Yahudi ya, keras, dia harus menikah. Kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Dia itu mengajar kitab Yesaya setiap hari Sabat. Itu gambaran saja. Dan ada satu peristiwa ketika kakinya dilumuri minyak, digosok pakai rambut dan diciumin oleh seorang perempuan yang namanya Maria dari desa Magdala. Orang sekarang di Indonesia kenalnya Maria Magdalena. Lena artinya perempuan muda, Magdala nama kampungnya, Maria nama dia. Jadi Maria perempuan muda dari desa Magdala. Tuangin minyak gaharu ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Nah, menggosok laki-laki kaki walaupun itu gurunya, nabinya, kalau bukan muhrimnya nggak boleh. Karena orang Yahudi sangat kuat untuk mahram. Apa? Perempuan dan wanita yang bukan muhrimnya. Itu kencang di sana, nggak boleh sembarangan. Main cipika-cipiki ditabok sama orang Yahudi. Yahudi tangannya gede-gede pakai jahe, Pak. Jari tinggi-tinggi gede-gede, jarinya segede jahe. Jahe, Pak. Itu gimana kalau ngegaplok kan lumayan. Ditabok kita. Nggak boleh. Nah, ada peristiwa itu di dalam Lukas pasal 12. Sehingga alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Itulah makanya saya buka dengan Lukas tadi, bahwa di dalam Bible itu semrawut, Ustaz. Semrawut beneran. Yesus bukan gay. Dia laki-laki sejati, dan oleh para ahli arkeolog teologi yang tinggal di sana, banyak orang Jerman dan orang Austria, itu bilang begini, diperkirakan yang namanya Yesus itu tingginya antara 192 sampai 2 meter. Dan pada saat itu tinggi segitu tidak tinggi, itu biasa gitu. Antara 192 sampai 2 meter, semana itu kira-kira? 192 sampai 2 meter. Beratnya 120 kilo, otot semua. Karena apa? Karena dia bantu papinya yang namanya Joseph itu. Kita suka lihat kalau Natalan ada anak-anak jadi Maria dan Yusuf, ya. Joseph itu sudah uzur dan harus dibantu sebagai tukang kayu. Yesus bantu dia, berotot, dan dia kuat. Dia ngajak perang orang Romawi karena menghina rumah tauhid. Di dalam kitab Matius pasal 21, dia suruh Petrus beli pedang, ayo kita fight sama orang Romawi di Taman Getsemani. Yesus itu bukan seperti gambaran saudara Kristen, bukan, Ustaz. Lemah lembut, mukanya manis, bewokan, gondrong, mata biru, ya, jarinya halus. Enggak, Nabi itu perang, Yesus perang kok. Pedangnya namanya Makaira, modelnya kayak senjata orang Sunda di Bogor. Apa namanya itu yang melengkung? Apa? Kujang. Cuma panjang dia, melengkung dan panjang. Namanya Makaira. Itu pegangannya Yesus. Dan dia disebut Zelot.
Kenapa zelot? Pemberontak yang kalau jalan pincang. Kenapa pincang? Karena dia masukin ini di dalam gomis, di dalam bajunya, diikat ke kakinya. Karena ini panjang goloknya, jadi jalannya Yesus mantap loh, maco. Allah nggak taruh nabi yang lembar-lembar, dibantai sama Roma. Ya. Enggak, dia fight, dia berenang. Masuk ke Danau Galilea, berenang, dorong perahu, cari ikan buat maminya Maria, buat saudaranya. Udah tahu Yesus punya adik. Nanti kita cerita biar penasaran, nanti undang saya lagi. Dan Maria setelah melahirkan Yesus apakah menikah? Ini ada pertanyaan. Iya. Setelah Yesus lahir, Maria bukan perawat lagi karena dia menikah dengan Joseph itu, Yusuf kata orang gereja sini. Yusuf, Maria dan Yusuf menikah. Punya anak gak? Punya. Itu adiknya Yesus. Dia ditanya. Ada 5 adiknya, 3 laki-laki, 2 perempuan. Dicatat di Alkitab. Ini bahayanya Yesus kalau jadi Tuhan. Masa Tuhan punya adik? Alkitab mencatat namanya Yakobus, Filipus, dan Yohanes yang ganteng. Ada 2 perempuan, hanya 1 yang disebutkan namanya sesuai dengan adat budaya, bahwa anak perempuan itu kurang begitu berpengaruh namanya di dalam silsilah. Biasalah anak laki-laki saja gitu kan? Ya biasa itu. Ya. Jadi yang dicatat nama perempuannya Dina. Terjawab juga ya? Terjawab ya? Nah, insya Allah berkah ya.